Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, azani Allah yakum. Selalu kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah. Tema kali ini insya Allah kita akan berbicara tentang istiqomah. Betapa butuhnya kita kepada istiqomah. Barangkali hari ini kita merasa tenang dengan keimanan, entah mungkin besok atau lusa ketika ujian menerpa keimanan kita khawatir sekali kalau kita tidak bisa istiqomah. Di saat kesenangan menghampiri kita merasa tenang iman kita. Tapi ketika musibah ataupun cobaan menimpa kita, mulailah keimanan kita goyang. Ini yang kita khawatirkan. Maka dari itu ya akal Islam, seseorang, kata Ibnu Qayyim, keselamatannya di atas jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka disesuaikan dengan istiqomahnya dia sewaktu dia di dunia. Semakin kuat istiqomahnya di dunia sampai akhir hayatnya, semakin ia selamat ketika melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Istiqomah bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena ia membutuhkan kepada kekuatan dan kesabaran iman. Apalagi kita melihat bagaimana godaan-godaan syaitan dan bala tentaranya yang begitu dahsyat. Iblis yang sudah bersumpah, di mana ia berkata, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh, kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kirinya. Dan engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Subhanallah. Maka iblis pun merealisasikan janjinya, ya. Dengan segenap kekuatan iblis, ia kerahkan untuk menyesatkan manusia. Terlebih manusia diberikan oleh Allah hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu menyuruh kepada keburukan. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Syahwat mencintai kepada maksiat-maksiat. Makanya
Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saja karunia dan rahmatnya, mereka yang bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat ada seseorang yang begitu rajin menuntut ilmu. Rupanya musibah menimpa dia, ia tak sabar. Kemudian ia tidak bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu Bapak sekalian, bagaimana akhir hayat kita. Karena yang dianggap itu, kata para ulama, yaitu akhir hayat. Kata Rasulullah, "Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah." Dalam satu riwayat 60 sana. Salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan surga 60 tahun lamanya. 60 tahun lamanya ia beramal saleh. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata kitab menentukan lain. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, lalu ia pun mengamalkan amalan penduduk api neraka. Di akhir hayatnya, ketika kematian hampir menjelangnya, ternyata ia berbalik arah. Ia pun meninggal di atas keburukan, lalu ia pun masuk ke dalam api neraka. Apakah Allah zalim? Orang ini sudah beramal 60 tahun, kemudian tiba-tiba ia berbalik ke belakang. Allah tidak zalim. Pasti ada sesuatu. Mungkin selama ia hidup, selama ia beramal saleh, hatinya tidak ikhlas, tapi mengharapkan wajah manusia. Mungkin ketika ia beramal saleh, ia tertipu dengan banyaknya amal, akhirnya ia meremehkan maksiat, sehingga ia pun jatuh kepada perbuatan maksiat. Makanya, ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, betapa butuh kita kepada istiqamah. Ketika seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan yang aku tidak akan pertanyakan kepada siapapun juga selain engkau. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kalimat yang sangat pendek, tapi dalam realisasiannya sungguh amat berat. Makanya Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atasnya. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka para malaikat di saat sakaratul mautnya. Malaikat itu berkata, jangan kamu bersedih hati, jangan kamu merasa takut, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Subhanallah, akhal Islam azanillah wa iyyakum. Lalu bagaimana kiat-kiat kita bisa istiqomah, terutama kita hidup di zaman fitnah, akhi? Yang kita lihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari kebenaran luar biasa. Kemaksiatan, syahwat, demikian pula syubuhat, pemikiran yang menyesatkan, yang membuat kita ini khawatir sekali apabila kita ternyata dibinasakan oleh fitnah-fitnah itu. Makanya ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang datangnya fitnah dalam riwayat Muslim, kata Rasulullah, taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Datang fitnah, lalu seorang mukmin berkata, ini yang membinasakanku. Si mukmin tahu bahwa fitnah itu bisa membinasakan dirinya, menghancurkan agamanya. Maka ia berkata, ini yang bisa membinasakanku. Lalu ia lari. Ia khawatir sekali apabila agamanya rusak. Lebih baik dunianya hancur daripada agamanya yang harus hancur, ya akhwat Islam. Itu bagi seorang mukmin. Lalu bagaimana kiat agar kita bisa istiqamah, ya akhwat Islam? Yang pertama, selalu menjaga keikhlasan kita di dalam beramal.
Karena orang yang tidak ikhlas, saya yakin dia tidak bisa beristiqomah. Ada orang sholat 5 waktu, rupanya tujuannya hanya sebatas mencari suara. Ketika ia tidak mendapatkan yang ia inginkan, akan segera hilang dari masjid. Ada orang yang bersodakoh, rupanya hanya sebatas ingin disebut dermawan. Barangkali ketika ia tidak mendapatkan predikat itu, ia pun kemudian selangkah demi selangkah mundur ke belakang. Makanya betapa pentingnya kita kepada keikhlasan. Semakin ikhlas, insya Allah semakin istiqomah di atas jalan yang hak. Semakin tidak ikhlas, semakin kita mudah sekali melenceng kepada selain kebenaran. Kemudian yang kedua ya akhwat Islam, yaitu senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 101, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akan menjadi kafir, kata Allah. Wa antum tutla, sementara kalian dibacakan. Tutla di sini berbentuk fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' tufidul istimrariyah, menunjukkan kepada terus menerus. Artinya sementara kalian terus menerus dibacakan ayat-ayat Allah, wa fiikum rasuluh, dan pada kalian ada rasulnya. Setelah rasul meninggal ada sunnahnya. Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang kepada agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini apa? Wa kaifa takfurun ay annal kufra ba'idun ankum. Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kekafiran itu akan jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh, dan pada kalian ada rasulnya, itu sunnah Rasulullah SAW. Jaminan, akhi. Ayat ini menjamin siapa saja yang terus-menerus ia mempelajari Al-Quran dan sunnah, insya Allah biiznillah ia tidak akan kafir. Bukankah Rasulullah SAW sendiri yang menjamin juga? Beliau bersabda, taraktu amrain, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Ma in tamassaktum bihi malan tadillu, selama kalian berpegang kepada keduanya kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Maka ini menunjukkan kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mempelajari, menuntut ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang yang mempelajari hadis, maka insya Allah ia akan selamat daripada fitnah, bahkan fitnah Dajjal sekalipun. Bukankah antum pernah membaca tentang kisah seorang pemuda yang ditangkap oleh Dajjal, di mana pemuda ini disuruh beriman kepada Dajjal bahwa Dajjal itu Tuhan, tapi ternyata ia tidak mau beriman. Lalu si pemuda ini digergaji menjadi 2 belah. Lalu Dajjal pun berjalan di antara 2 potongan tubuhnya. Lalu si pemuda ini hidup lagi. Lalu Dajjal berkata, sekarang apakah kamu beriman aku Tuhanmu? Apa kata si pemuda? Justru aku semakin yakin bahwa engkau itu Dajjal alladzi haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya si pemuda ini mempunyai ilmu tentang hadis. Dia belajar hadis. Ia selamat dari fitnah Dajjal. Alhamdulillah. Makanya akhi, nikmat ya akhi yang Allah berikan kepada kita ketika kita duduk di majlis ta'lim, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita terus mempelajarinya, selama itu insya Allah kekafiran itu akan jauh dari kita. Bismillah.
Tapi semakin ketika kita mundur dari menuntut ilmu selangkah demi selangkah, di saat itulah setan akan semakin dekat kepada kita. Kemudian kiat yang ketiga untuk istiqamah, yaitu beramal saleh. Nah, Ibnu Qayyim ketika berbicara tentang masalah hati dan kesehatannya dalam kitab Ighathatul Lahafan, beliau berkata, sesungguhnya ada 3 kaidah kesehatan yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia, kata beliau. Yang pertama, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahaya untuk tubuh. Yang kedua, menjaga stamina dan kesehatan tubuh. Dan yang ketiga, mengeluarkan unsur yang rusak dari tubuh. Adapun yang pertama, tidak mengkonsumsi makanan dari sesuatu yang bisa merusak tubuh, maka Allah melarang kita minum arak, melarang kita makan racun, melarang kita dari segala macam yang berbahaya untuk diri kita. Adapun yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk menjaga stamina dan kesehatan. Allah memberikan izin bagi mereka yang sakit untuk tidak berpuasa. Demi apa? Menjaga stamina kesehatan dia. Adapun yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, mengeluarkan unsur yang rusak dari badan kita. Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk berbekam, untuk muntah, dan yang lainnya. Yang penting dikeluarkan unsur yang rusak dari tubuh kita. Demikian pula hati, kata beliau. Hati pun butuh kepada 3 perkara ini, ya. Yang pertama, jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati. Apa itu maksiat? Apa itu syubhat? Ini bisa merusak hati kita. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, jaga stamina kesehatan hati kita. Dengan cara apa? Beramal saleh, menuntut ilmu. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, keluarkan dari hati kita unsur yang bisa merusaknya. Dengan cara apa? Bertaubat dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, siapa yang bisa menjaga 3 ini untuk hatinya, insya Allah dia akan hatinya selalu sehat, sebagaimana badannya pun selalu sehat. Berarti akal Islam, amalan soleh itu bagaikan nutrisi untuk hati kita. Semua amalan soleh pada hakikatnya menguatkan hati dan mengokohkan hati. Namun di sana ada amalan-amalan yang Rasulullah sebutkan, siapa yang mengamalkannya, insya Allah Allah akan berikan kepada dia kekuatan untuk istiqomah. Apa amalan itu? Yang pertama, yang itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Dalam mimpi Rasulullah, di mana Rasulullah bermimpi melihat Allah. Kata Rasulullah, "Ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani suratin." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dengan bentuk yang sangat indah sekali. Fayaqul, lalu Allah berkata kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan, yang sedang dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, "La adri," aku tidak tahu ya Allah. Fa wada'a kafahu baina katifai. Lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara 2 pundakku, kata Rasulullah. Hatta wajadtu burdaha baina thadiyai, sehingga aku merasakan dinginnya di antara 2 dadaku. Fa'alimtu ma fis samai wal ard. Aku pun mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Lalu Allah kembali berkata, "Atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Maka Rasulullah bersabda, "Na'am, aku tahu ya Allah. Fil kafarat wad darajat." Tentang amalan yang menebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat.
Subhanallah, rupanya para malaikat sedang ramai di langit sana memperbincangkan tentang amalan yang menebus dosa dan mengangkat derajat. Lalu Rasulullah menjelaskan, fa'amal kafarat, adapun amalan-amalan yang bisa menebus dosa, famasyul aqdami ilal jama'at, melangkahkan kaki ke salat berjamaah, wantidharus sholawati ba'da sholawat, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, wa isbabul wudu'i indal makruhan, dan menyempurnakan wudu di saat-saat susah atau sulit. Lalu Allah berfirman, shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu, asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh, ia akan hidup dalam keadaan baik, ia pun akan meninggal dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, tiga amal. Siapa yang melanggengkannya, kata Allah, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, meninggal pun akan keadaan baik. Apa itu? Yang pertama apa, Pak? Suara saya jelas kan? Yang pertama apa? Berjalan menuju masjid. Yang kedua apa? Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudhu di saat sulit, ketika sangat dingin atau ketika sedang sakit, ya ketika berat antum untuk menyempurnakan wudhu, di saat itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tiga amal. Yang pertama, berjalan menuju masjid. Bagaimana tidak, Pak? Orang yang senantiasa pergi ke masjid akan istiqomah, sementara Allah menyaksikan keimanan orang seperti ini. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salat wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah mengatakan mereka itu pasti mendapatkan hidayah. Mereka yang memakmurkan masjid, yang selalu berjalan menuju masjid, Masya Allah. Bergembiralah antum yang selalu mencintai masjid, ya akhi. Yang ketika mendengarkan adzan, antum segera pergi berjalan menuju masjid. Subhanallah, alhamdulillah. Bukankah Rasulullah SAW menggambarkan bahwa setiap langkah-langkah hati kita itu, satu langkahnya mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa, dan dituliskan padanya satu kebaikan. Kalau rumah antum dari masjid 200 meter, 1 meternya 3 langkah, berarti 3 kali 200 berapa? 600 kebaikan diberikan oleh kepada antum. Subhanallah, setiap hari 5 kali sehari. Luar biasa. Menunggu satu sholat ke sholat berikutnya, ini pahalanya besar. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, ya wantidharus sholawati ba'da sholawat fadzakumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya itu sama dengan ribat. Atau ribat itu berjihad dengan cara menunggu di tapal batas, menunggu jangan sampai musuh masuk ke dalam negara Islam yang ingin menyerang. Itu riba, kata Rasulullah. Ternyata menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya yang akal Islam itu sama pahalanya dengan riba. Ini suaranya kayak kurang-kurang ini. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Lihat ya, ternyata amalannya untuk istiqomah tidak berat kan? Cuma jalan ke masjid kok.
Tapi kenapa banyak kaum muslimin yang begitu berat mau pergi ke masjid? Rumahnya ke masjid dekat paling ya 20 meter, 30 meter, paling jauh 100 meter, 200 meter. Tapi kok untuk pergi ke masjid berat sekali. Iya. Saya tadi diceritakan oleh ikhwah di Lombok ini banyak masjid, Ustaz, Masya Allah. Tapi sayang ada masjid, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam. Enggak ada lagi yang lain, cuma satu orang. Yang lain kemana? Masya Allah. Iya. Masalahnya Pak, banyak kaum muslimin itu terkadang lebih tertipu oleh iming-imingan dunia daripada iming-imingan akhirat. Kalau dipanggil hayya 'alal falah, mari kepada kebaikan, tidak tergerak hatinya karena kurangnya keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Tapi kalau antum umumkan nanti setelah sholat ada pembagian uang satu orang 1 juta, saya yakin masjid itu akan segera penuh. Kenapa? Itu menunjukkan banyak kaum muslimin masih motivasi dunia, kurang keimanan dia kepada kehidupan akhirat. Ya akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini tapi ya, jadi 3 amal yang Rasulullah SAW sebutkan, siapa yang melanggengkannya ia akan hidup dalam keadaan baik, ia pun akan meninggal dalam keadaan apa? Baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Apa itu? Sekali lagi, berjalan menuju masjid. Yang kedua, menunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Anda pernah waktu di kota Madinah berkunjung ke rumahnya Syekh Abdul Razak. Kemudian kami waktu itu sholat asar di masjid dekat rumah beliau, Syekh Abdul Muslim. Lalu ada orang tua renta masuk ke masjid, tua dia. Lalu dia berazan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kami diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, ini ayah bapakku, kakekku ini. Kakeknya masih hidup. Dia semenjak 20 tahun yang lalu selalu pergi asar pulang isya. Pergi asar ke masjid baru pulang kapan? Isya. Semenjak 20 tahun yang lalu. Subhanallah, luar biasa sekali. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian amalan berikutnya, insya Allah amalan ini memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah. Apa itu? Sholatul lail, sholat malam. Sholat malam itu Pak memberikan kekuatan dan kekokohan hati Pak. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan dalam dakwah, ternyata yang Allah syariatkan kepada Rasulullah untuk sholat malam. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Subhanallah. Ketika Rasulullah dakwah di kota Mekah di awal-awal Islam, menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan dakwah yang begitu dahsyat, ternyata yang disyariatkan oleh Allah kepada Rasulnya sholat malam. Dan Allah menyebutkan rahasianya di situ. Allah mengatakan, inna nasyi'atal lail, sesungguhnya ibadah di waktu malam, hiya asyaddu wab'a, lebih mengokohkan hati, lebih mengesankan hati, wa aqwamu qila, dan itu sebaik-baiknya amalan. Subhanallah. Makanya akal Islam ketika suatu malam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, suatu malam Rasulullah SAW bangun tidur, ya dalam keadaan tiba-tiba bangun.
Lalu beliau bersabda, subhanallah, dalam satu riwayat, la ilaha illallah, mada unzilatil lailah minal fitan wa mada ufutihat minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, dan perbendaharaan apa yang Allah bukakan di malam ini. Lalu Rasulullah bersabda, man yuqidli sahibal hujar, siapa yang mau membangunkan pemilik kamar-kamar itu. Rubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah, berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi ia telanjang di akhirat. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, ini hadis menunjukkan di masa yang penuh fitnah, kita sangat dianjurkan untuk banyak bertakarub kepada Allah, terutama di waktu malam. Lihat ya, ketika Rasulullah bangun tiba-tiba di waktu malam itu, dia terkejut dan berkata, subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan, fitnah apa yang diturunkan di malam ini. Ternyata Rasulullah menyuruh siapa yang membangunkan pemilik kamar itu untuk sholat malam. Ini menunjukkan, akhi, sholat malam memberikan kekuatan hati. Orang yang senantiasa menjaga sholat malamnya, akhi, insya Allah ia akan selamat dari fitnah. Saat manusia sedang tidur lelap, ia pun bermunajat kepada Allah, berkeluh kesahnya kepada Allah. Di saat manusia sedang tidur, ia pun meninggalkan kesenangan syahwat tidurnya, ia tinggalkan istrinya, ia tinggalkan kasurnya yang empuk, ia lebih memilih bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sebutkan dalam hadis, ketika seorang hamba bangun waktu malam, Allah berfirman kepada malaikatnya, wahai malaikatku, untuk apa dia tinggalkan syahwatnya itu? Kata malaikat apa? Kullu dzalika li ajlik ya Rabb. Semua itu karena Engkau ya Allah. Ya, maka Allah berfirman, ishhadu anni qad ghafartu lahu. Saksikan bahwa aku telah mengampuni dosa dia. Luar biasa. Makanya ya akhi, kita sangat butuh sholat malam di zaman yang penuh fitnah seperti ini. Kita butuh sholat malam ya akhi Islam, supaya apa? Kita bisa istiqomah terus. Makanya antum melihat orang yang senantiasa sholat malam, di waktu siangnya hatinya akan baik. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, idza nama ahadukum yaqidu syaitan ala qafiyati ra'sihi thalatha uqad. Apabila salah seorang dari kalian tidur, maka setan akan mengikat kepalanya 3 kali apa? Ikatan. Setiap ikatannya ia tiupkan, alaika lailun tawil fanam. Malam masih panjang, tidur aja. Itu terkadang bisa kita rasakan begitu, Pak. Bangun jam 2, masih panjang, tidur. Bangun jam 3, gampang, jam 4 aja nanti, tidur lagi. Ya. Kata Rasulullah, fa'in yaqama wa dzakarallah. Kalau ia bangun tidur dan mengingat Allah, in halat uqdah, akan terlepas satu ikatan. Fa'in tawadda'a, kalau ia pergi berwudu, in halat uqdah, terlepas lagi satu ikatan. Fa'in shalla, kalau ia sholat, in halat uqdah, akan terlepas semua ikatan itu. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka di waktu pagi ia semangat dan jiwanya baik. Wa illa khabisan nafsi kaslan, jika ia tidak lakukan itu, jiwanya akan buruk dan malas. Makanya orang yang tidak suka sholat tahajud itu, Pak, di waktu siangnya apa yang terjadi, Pak? Keinginan kepada syahwatnya lebih besar. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang sifat orang yang dibenci oleh Allah, yaitu yang melewati malamnya bagaikan bangkai. Bagaikan bangkai. Ia tidak menggunakan waktu malamnya walaupun sedikit untuk bermunajat kepada Allah. Dan di waktu malamnya bagaikan keledai, malas, dan hanya mengikuti syahwatnya saja. Ikhwatul Islam, azanillah wa iyyakum. Ini amalan yang kedua, yang insya Allah bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk apa? Istiqamah.
Amalan yang ketiga yang bisa memberikan kekuatan kita untuk istiqamah di akal Islam, yaitu kasratu dzikrillah, memperbanyak berzikir kepada Allah. Akhi, di dalam Al-Quran perintah untuk banyak berzikir banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, "Wadzakirina Allaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Akhi, zikir itu memberikan kekuatan hati. Zikir itu bagaikan sebuah benteng yang kokoh yang bisa membentengi kita dari godaan syaitan. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi Yahya untuk menyampaikan 5 perkara kepada Bani Israel. Namun sayang Nabi Yahya terlambat dan diingatkan oleh saudaranya yaitu Nabi Isa. "Wahai Yahya, bukankah Allah telah memerintahkan kamu untuk menyampaikan 5 perkara? Jika engkau tidak menyampaikan, aku akan menyampaikan." Kata Yahya, "Tidak, aku yang menyampaikan." Lalu ia kumpulkan Bani Israel di masjid. Lalu ia pun menyebutkan tentang 5 perkara itu, di mana yang kelimanya apa? Alaikum bidzikrillah. Hendaklah kalian banyak berzikir kepada Allah. Fa inna masalahu, karena perumpamaannya seperti orang yang dikejar oleh musuh, lalu ia berlindung di sebuah benteng yang kokoh. Iya. Kalau kita berzikir kepada Allah, Bapak sekalian, insya Allah kita berada di benteng yang kokoh. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun fi qalbi ibni Adam, fa in dzakarallaha khanas wa in ghafila waswas." Setan itu, kata Ibnu Abbas, selalu memperhatikan hati anak Adam. Kalau ia berzikir kepada Allah, khanas, ia menyelinap. Fa in ghafila, tapi kalau ia lalai, waswas, ia memberikan apa? Waswas. Antum kalau diam melamun nggak berzikir kepada Allah, setan memberikan waswas yang enggak di pikiran antum. Bukankah Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan jadikan setan sebagai teman dekat yang menemani dia. Iya. Ketika ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat." Syariat Islam itu sudah terlalu banyak kayak Rasulullah. Wala ahfaduha, dan aku tidak bisa menghafalnya. Saking banyaknya. Famurni bi amrin faslin atasyabbatu bi wala tukthir. Tolong perintahkan kepadaku satu amalan, sebuah amalan yang bisa aku berpegang kepadanya, tapi jangan terlalu banyak. Kata Rasulullah, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah." Itu senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Kenapa Bapak sekalian? Orang ini mengeluh ke Rasulullah bahwa syariat Islam banyak turun. Lalu orang ini minta diajarkan suatu amal yang bisa ia pegang. Maka Rasulullah ajarkan ia untuk senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang ketika ia banyak berzikir kepada Allah, maka hatinya akan bening. Di saat hatinya bening, ia akan mudah menjalankan syariat-syariat Islam. Bismillah. Ketika ia senantiasa berzikir kepada Allah, Allah pun senantiasa mengingat dia. Sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Siapa yang mengingatku pada dirinya, aku akan ingat dia pada diriku.
Dan siapa yang mengingatku di hadapan halayak, maka aku akan ingat dia di hadapan halayak yang lebih baik dari itu. Kalau Allah selalu ingat kepada kita, Pak, Allah pasti akan bantu kita. Tapi ketika kita sering lupa kepada Allah, Allah pun juga tidak ingat kepada kita. Apa yang terjadi? Allah tidak bantu kita. Makanya zikir kepada Allah itu memberikan kekuatan dahsyat, Bapak sekalian. Terkadang kita tidak merasakan. Tahu tidak? Zikir yang sering kali dan paling banyak dianjurkan oleh Allah dalam Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis itu zikir pagi dan petang. Allah mengatakan wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Ya. Allah memerintahkan pula dalam surat Ad-Dariyat untuk menjaga yang tasbih atau zikir pagi dan petang. Demikian pula Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menjaga zikir pagi dan petang. Dan wallah, zikir itu akhi memberikan pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ya Allah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini amalan yang keberapa? Yang ketiga. Insya Allah apabila kita amalkan ini, kita akan diberikan kekuatan untuk istiqomah. Insya Allah. Kemudian di antara jalan kita untuk menjaga keistiqomahan kita, apa itu? Banyak berdoa, banyak berdoa, minta kepada Allah kekuatan. Ada beberapa doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita agar kita senantiasa kuat istiqomah. Di antaranya yang paling sering Rasul ucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Rasulullah sering membaca itu. Karena kata Rasulullah, hati manusia itu di antara dua jari jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Yang Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hari ini kita mencintai kebaikan. Besok-besok Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agama. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan juga, Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa tatuba alayhi wa idha aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau agar bisa melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan bisa meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, dan agar bisa mencintai orang-orang miskin, wa antaghfirali, dan agar Engkau ampuni dosaku, wa tarhamani, sayangi aku, wa tatuba alaihi, dan agar Engkau ampuni dosa, Engkau berikan taubat kepadaku. Wa idza aradta biqaumin fitnah, dan apabila Engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, ya Allah, faqbidni ilaika ghayra maftun, maka wafatkan aku, cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Subhanallah, doa yang agung. Rasulullah minta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan tidak terkena fitnah. Doa yang agung. Di antara doa yang Rasulullah ajarkan juga, ya akhwat Islam azani Allah, dan beliau selalu baca itu di belakang setiap majlis. Setelah selesai majlis, Rasulullah berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya,
wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Insyaallah Rasulullah hampir setelah selesai bermajlis berdoa ini, Allahumma qsim lana, ya Allah berikan kepada kami rasa takut kepada Engkau yang bisa mencegah kami untuk berbuat maksiat kepada Engkau. Wa min ta'atika, dan berikan kepada kami ketaatan kepadamu yang bisa menyampaikan kami kepada surgamu. Wa minal yaqin, dan berikan kepada kami keyakinan ya Allah, ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dengan keyakinan itu musibah dunia terasa ringan di hati kami. Wa matti'na bi asma'ina, berikan kepada kami kesenangan dengan pendengaran kami, dengan penglihatan kami, dan dengan kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami ya Allah, dan jadikan itu sebagai warisan ya untuk kami, dan jadikan ya pembalasan dendam kami itu untuk kami ya Allah. Kemudian Rasul bersabda, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan Engkau jadikan musibah menimpa agama kami ya Allah. Subhanallah, Rasulullah minta kepada Allah, Pak, jangan sampai musibah menimpa apa? Agama. Kalau musibah dunia mengampuni dosa, antum ditimpa sakit mengampuni dosa, mengangkat derajat. Antum kehilangan anak dan istri mengampuni dosa, mengangkat derajat. Antum bersedih hati mengampuni dosa, mengangkat derajat. Tapi musibah yang menimpa agama, ini musibah yang hakiki. Seseorang dijadikan cinta kepada syahwat, dijadikan seseorang itu terkena syubhat, wallahi musibah dalam agama. Lalu Rasulullah berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina, jangan Engkau jadikan ya Allah dunia sebagai keinginan kami yang paling besar. Wala mablagha ilmina, dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai puncak keilmuan kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan Engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak menyayangi kami. Ini doa selalu Rasul ucapkan di akhir majelis. Penting sekali Pak, doa itu mempunyai kekuatan dahsyat Bapak, untuk keistiqomahan hati kita, untuk kehidupan kita dalam menuju akhirat kita. Ikhwatul Islam azani Allah. Kemudian di antara kiat untuk istiqomah yaitu membaca sejarah para ulama yang mereka itu begitu kokoh dan kuat di dalam berpegang kepada agama. Lihat bagaimana para nabi yang begitu dahsyat ujian dan cobaannya. Lihat para ulama terdahulu yang begitu dahsyat ujiannya. Di saat kita berpegang kepada sunnah, terasa panas bagaikan memegang bara api. Maka coba lihat bagaimana kehidupan ulama terdahulu. Imam Asy-Syatibi di dalam muqaddimah kitab beliau yang berjudul Al-I'tisam, beliau berkisah, ketika aku mulai menuntut ilmu dan aku pun bisa mengetahui mana yang hak dan yang batil, yang bid'ah, yang sunnah, yang syirik, dan yang tauhid, ternyata aku dihadapkan kepada dilema. Aku dapati masyarakatku ternyata terbiasa dengan penyimpangan dari sunnah, sehingga membuat aku ini bingung, kata Imam Asy-Syatibi. Antara aku mengikuti adat masyarakatku, maka Allah akan murka kepadaku, atau aku mengikuti sunnah nabiku, tapi masyarakat akan menjauhi aku. Kata beliau, maka aku pun minta pilihan kepada Allah. Maka tidak ada jalan kecuali aku kokohkan untuk mengikuti sunnah Rasul. Sebab kalau aku ikuti sunnah Rasul, Allah ridho kepadaku. Tapi kalau aku mengikuti adat istiadat, mereka tidak bisa menahan adab Allah dariku. Maka kata Imam Asy-Syatibi, aku pun sedikit demi sedikit merubah. Aku meninggalkan yang bid'ah-bid'ah menuju sunnah.
Apa yang terjadi kata beliau? Faqamat alayyal qiyamah wa tawatarat alayyal malamah. Tegak hari kiamat pada saya. Cacian bertubi-tubi menghampiri saya. Imam Asy-Syatibi, ya, seorang imam yang besar, yang keilmuannya luar biasa, menceritakan tentang kehidupan beliau di waktu itu. Yang beliau hidup pada abad keberapa? Ke-9 Hijriah dahulu, berapa abad yang lalu. Ketika kita membaca itu terhibur hati kita, Masya Allah, para ulama ternyata mereka pun seperti itu keadaannya. Mungkin antum di sini ketika dakwah merebak tidak merasakan, tapi mereka yang tinggal di tempat-tempat terpencil di sana, yang dimusuhi oleh masyarakat, rasa berat untuk berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akal Islam kita mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqomah, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk terus berpegang kepada sunnah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana supaya bisa sholat malam, Ustaz? Pertama, tidurnya jangan terlalu malam, Pak. Antum kalau begadang dijamin nggak bakal bisa sholat malam. Makanya kan Rasulullah SAW menganjurkan, kata Rasulullah apa? Aku nggak suka tidur sebelum maghrib, dan aku tidak suka berbincang-bincang ngobrol setelah sholat isya. Aku tidak suka tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Rasulullah biasanya kalau habis sholat isya selesai tidur. Kalau kita enggak, ngobrol itu sampai jam 11 baru bobo. Ya kalau tidur kita malam terus gimana mau sholat tahajud? Kitanya udah kecapean. Iya. Subhanallah. Sementara Rasulullah menganjurkan kita tidur di awal malam sebagai persiapan menuju sholat malam. Yang kedua, Pak, upayakan kita tidur di atas kesucian dan kemudian niatkan sholat malam. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan hal itu dalam hadis-hadisnya yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Ya, man arada an yattaji falyatawadda wudu'ahu lis-shalah. Siapa yang ingin tidur, hendaklah ia berwudu seperti wudu salat. Tsumma taji ala syiqqil ayman, kemudian berbalinglah di atas rusuk yang kanan. Lalu ucapan doa-doa sebelum tidur. Di antaranya ya doa-doa yang Rasul ajarkan, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Tapi kata Rasulullah dalam satu riwayat Al-Hakim, ya, orang yang mengamalkan ini sedikit padahal pahalanya besar sekali. Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa sedikit ya Rasulullah padahal pahalanya besar? Karena ketika ia berzikir, setan pun menjadikan dia tidur. Iya betul. Baru baca subhanallah, 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 tidur. Ya. Kenapa? Setan nggak suka kita berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian niatkan untuk sholat malam. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, bahwa kata Rasulullah, "Idza arada ahadukum an yanam wa nawa an yaquma bil lail." Apabila seseorang tidur dan berniat sholat malam, fa ghalabatu aina, ternyata kalah oleh matanya sampai subuh, maka tetap Allah tuliskan untuk dia niat sholat malamnya dan tidurnya menjadi sedekah buat dia. Setidaknya kita tetap dituliskan sholat malam, ya. Kalaupun ternyata kita kalah oleh mata kita. Makanya penting, Pak, sebelum sholat itu kita niatkan, saya mau sholat malam nanti insya Allah. Biasanya, Pak, kalau orang niat nggak pakai jam beker pun bangun bismillah. Tapi kalau nggak ada niat, jam 2 bunyi kering, bangun, matiin plug, tidur lagi. Iya, kenapa? Nggak ada niat masalah. Makanya niat untuk sholat malam itu penting sekali. Yang ketiga,
Kalau antum bisa tidur qailulah, lakukan. Qailulah itu tidur sebelum zuhur. Dan para sahabat dahulu biasa tidur itu sebelum zuhur, kecuali di hari Jumat. Mereka undurkan setelah sholat Jumat. Kalau antum bisa, karena Rasulullah mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah karena setan itu tidak tidur siang. Qailulah yang dimaksud di sini kata para ulama tidur sebelum zuhur. Sebelum zuhur kita tidur dulu bobo, ya. Walaupun setengah jam nggak masalah. Setidaknya memberikan kekuatan. Kemudian yang keempat, agar kita bisa sholat malam, akhirnya tinggalkan maksiat di waktu siang. Kenapa? Karena kata para ulama bahwa maksiat itu memberatkan hati untuk mentaati Allah. Iya, betul. Iya. Orang yang senantiasa berat untuk melakukan ketaatan itu akibat daripada apa? Hitamnya hati oleh maksiat. Makanya terasa sulit dia untuk sholat malam. Bagaimana hukum ibadah seseorang yang ia tidak mengetahui fadilah dari amal yang dikerjakannya? Akankah ia mendapatkan pahala sebagaimana Allah janjikan? Iya. Walaupun ia tidak tahu fadilahnya apa, tapi ia tahu ini disunahkan oleh Nabi. Tetap Allah akan memberikan pahala kepada dia, ya, yang Allah janjikan kepada dia. Iya. Namun Pak, selayaknya kita dalam beramal tuh Pak, jangan asal beramal Pak. Beramal tuh penting untuk mengetahui kapan suatu amal tuh pahalanya besar dan kapan suatu amal itu pahalanya kecil. Itu penting untuk kita ketahui. Coba antum lihat ya, tukang bas capek dia bangun rumah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, berat kerjanya, ngangkat pasir, ngangkat batu bata dan yang lainnya. Sementara kontraktornya enak-enak aja, cuma merintah sono, merintah sini. Ternyata lebih gede hasil kontraktor daripada tukang bas. Apa Pak? Karena ilmu. Demikian pula dengan beribadah. Orang yang nggak pakai ilmu ketika beribadah, semangatnya ibadah atau yang penting ini kan ibadah. Tapi orang yang berilmu tahu kapan ibadah itu mempunyai apa? Ya, bernilai besar dan kapan tidak bernilai besar. Lalu bagaimana? Nah itu penjelasannya butuh muhadharah tersendiri. Ya, panjang, di sana ada kiat-kiat bagaimana bisa meraih pahala besar. Ya, walaupun dengan amal yang ringan. Bolehkah seorang yang sakit ataupun sehat berwudu dengan air hangat yang dimasak dengan kayu bakar? Boleh. Karena hadis yang menyebutkan tentang makruhnya berwudu dengan air yang dihangatkan itu hadis yang lemah dan Baihaqi dalam sunannya. Makanya yang sahih boleh-boleh saja. Tapi kalau antum ya bersabar ketika berwudu dalam keadaan sulit, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang bangga dengan prestasi yang didapatkan? Apakah tercela? Ya, itu namanya berbangga dengan dunia. Akhi, berbangga dengan dunia itu nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dunia di mata Allah itu hina. Masa antum berbangga dengan sesuatu yang lebih hina daripada sayap nyamuk? Kata Rasulullah, "Lau kanatid dunya", kalaulah dunia itu ya sama dengan janah ba'udah, sayap nyamuk seharga itu, masa Allahul kafir ka'sa, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir segelas pun juga air. Jadi buat apa kita berbangga dengan dunia? Wah, saya punya pangkat, saya punya kedudukan, saya punya harta. Bahkan kata Rasulullah, di antara perangai jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat Islam apa? Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan pangkat, dengan kekayaan. Itu perkara jahiliyah ya Islam azza wa ya. Lalu bagaimana kalau saya berbangga dengan prestasi? Saya alhamdulillah yang pertama kali membuka dakwah di tempat ini, sehingga menjadi besar dakwah tempat ini. Saya merasa bangga. Buat apa dibanggakan?
Kenapa? Justru bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat Anda menjadi pintu kebaikan. Jaga keikhlasan supaya amal Anda tidak dibatalkan oleh Allah. Saya khawatir kalau antum ditimpa ujub, Allah batalkan amalan antum. Akhirnya antum ditimpa kesombongan. Iya, jangan akhi, tapi syukuri nikmat itu. Dan semakin kita malah bertambah tawadhu kita. Dan kalau bisa kita sembunyikan amalan kita, biarlah Allah yang tahu, manusia tidak tahu. Saya tidak butuh dikenal orang. Yang terpenting orang Allah kenal pada saya. Makanya Rasul bersabda, innallaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, kaya hati dan tersembunyi, nggak ketahuan sama orang. Iya. Kalau kita kan pengennya kelihatan kan. Oh, ini hasil saya. Ini orang pengen tahu semua, pengen diakui ya jasa-jasanya. Apalah pengakuan manusia. Manusia walaupun mengakui tidak akan memasukkan kita ke surga ya. Maka itu jadi tercela buat kita. Sudahlah, amalan yang kita lakukan serahkan semua kepada Allah. Cukup ya Allah, alhamdulillah. Aku ingin diberikan pahala yang besar. Iya. Nah ini akal Islam Allah ya. Apa maksud para ulama salaf lebih menjaga bagaimana diterimanya amal daripada amal itu? Maksudnya para salaf itu lebih memperhatikan dulu syarat-syarat diterimanya amal. Antum mau beramal, nanya dulu nih amalan ditunjukkan oleh dalil apa enggak? Hadisnya sahih apa? Tidak. Abdullah bin Mubarak pernah suatu hari tersesat di jalan. Di sebuah padang pasir beliau tersesat jalan. Namun telah sampai kepada Abdullah bin Mubarak sebuah hadis. Apabila kalian tersesat di jalan, maka hendaklah menyeru, wahai hamba-hamba Allah, bantu aku. Ini saya akan dibantu. Maka kata Abdullah bin Mubarak apa? Maka aku mencari di dalam buku-buku tentang sanad hadis tersebut. Saya apa enggak? Beliau enggak mau mengamalkan dulu Pak, sampai diperiksa dulu hadisnya, saya apa enggak? Kalau kita enggak, kita amalin dulu baru cari hadis. Kita yakini dulu baru cari dalil. Akhirnya apa? Nyari-nyari pembenaran. Ini yang bahaya. Seharusnya kita nyari dalil dulu, sahih, amalin. Kalau sudah sahih jelas, caranya sudah jelas, amalkan. Begitu maksudnya Pak. Ya, karena itu memang cara kita beramal. Ya. Allahu saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.